Halo, selamat siang teman-teman. Ketemu lagi di mata kuliah Psikologi Abnormal di pertemuan ke-8, pertemuan pertama setelah UTS. Nah, di pertemuan ke-8 ini masih sama dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya karena tujuan kita di mata kuliah Psikologi Abnormal ini kan mempelajari berbagai macam gangguan. Nah, kita juga masih akan belajar tentang berbagai macam gangguan, teman-teman. Kalau di pertemuan psikologi abnormal pada waktu sebelum UTS kan kita belajar tentang gangguan yang dialami oleh anak dan remaja, tapi dikhususkan pada gangguan perilaku, gangguan emosi, sama gangguan adaptasinya. Nah, di pertemuan setelah UTS ini kita nanti masih akan sama, tetap membahas tentang gangguan yang dialami oleh anak dan remaja, tetapi lebih dikhususkan pada gangguan pervasifnya gitu. Nah, untuk topik bahasan pertama ini setelah UTS ini kita nanti akan membahas tentang gangguan spektrum autis atau autism spectrum disorder gitu. Saya rasa kalau terkait dengan gangguan spektrum autis, teman-teman sudah sering kali dengar ya, sudah sering kali dengar dan sudah sering kali mungkin ada beberapa yang sudah membaca juga tentang apa sih autis itu gitu. Nah, nanti kita akan belajar tentang itu dan untuk penugasannya di minggu ini nanti kita tidak membuat rangkuman, tapi tenang penugasannya tetap sama kok. Maksudnya sama, ya tetap harus menggunakan otak untuk berpikir gitu. Nah, kita nanti akan ada psikomovie terkait dengan film yang menceritakan tentang salah satu tokohnya yang mengalami gangguan spektrum autis macam itu gitu. Nah, kita langsung saja membahas tentang gangguan spektrum autis ya. Oke, kita bahas di pertemuan ke-8 ini tentang gangguan spektrum autis. Nah, di pertemuan ke-8 kita nanti akan membahas ini dan penugasannya yakni akan ada review film dari Psikomovie yang sudah teman-teman tonton. Nah, untuk filmnya sudah saya upload di Google Drive, jadi nanti teman-teman bisa melihat langsung atau bisa download dari Google Drive itu gitu. Dan Google Drive-nya sudah saya sematkan di Bella. Jadi teman-teman bisa melihat ini untuk pertemuan pertama kita bermain dulu, yakni tentang mitos atau fakta dari gangguan spektrum autis gitu. Saya rasakan teman-teman sudah sering kali dengar ya autis itu apa gitu. Nah, ada nggak yang punya persepsi semacam ini? Anak ASD memiliki retardasi mental. Jadi anak yang mengalami gangguan spektrum autis biasanya mengalami keterbelakangan mental. Ada nggak di antara teman-teman yang masih mempunyai persepsi atau anggapan demikian? Kalau misalnya ada, saya rasa teman-teman harus mengikis anggapan itu karena itu hanya mitos. Faktanya adalah anak ASD ada yang mengalami
Tapi caranya mereka yang tidak tahu. Karena apa? Yang dialami adalah hambatan komunikasi ini gitu. Jadi bukan berarti karena wajahnya, ekspresi wajahnya flat, terus habis itu mereka tidak memiliki ekspresi wajah, bukan berarti dia tidak bisa beremosi, tidak. Dia masih memerlukan kasih sayang dan masih bisa beremosi, memiliki emosi gitu. Nah, autisme bisa disembuhkan. Nah, ini nih yang paling sering digaung-gaungkan sama orang-orang yang jualan obat autisme. Ini yang paling sering. Karena ini merupakan gangguan neurologis. Autisme itu sejauh yang saya tahu dan yang sejauh yang saya praktek ya, belum ada tuh obat yang bisa menyembuhkan autisme sama kayak HIV gitu. Jadi terus fungsinya terapi buat apa? Fungsinya terapi hanya untuk membuat si anak autis ini berperilaku lebih adaptif supaya dia bisa mandiri. Terus untuk gejala autismenya masih tetap ada, tetapi diminimalisir gejala-gejala itu gitu. Kemudian yang terakhir adalah hanya anak laki-laki yang mengalami ASD. Nah, ini ada mitos ini yang menurut saya paling lucu teman-teman. Karena apa? Karena ini gender banget gitu loh. Hanya anak laki-laki yang mengalami ASD. Memang benar prevalensinya itu laki-laki lebih tinggi, tetapi tidak menutup kemungkinan perempuan juga bisa mengalami autis gejala ini gitu. Tapi memang kemungkinan faktor kerentanannya itu memang jauh lebih rentan laki-laki semacam itu teman-teman. Jadi kalau ada yang beranggapan bahwa anak laki-laki saja yang mengalami ASD itu kok lucu sekali gitu, itu gender banget gitu. Itu mitos atau faktanya. Nah, kalau misalnya teman-teman masih memiliki anggapan yang ada di sini, saya harap cepat-cepat diluruskan, karena itu hanya mitos. Karena kita sebagai ilmuwan psikologi, saya rasa harus meluruskan itu, jangan hanya percaya pada mitos saja, gitu ya. Nah, selanjutnya ini, kalau kita sudah kenalan sama ini tadi, sama mitos, dan kita sudah tahu faktanya, berarti kita bisa mengambil kesimpulan bahwa autis itu bukan not having friends, anak autis bukan nggak punya emosi sehingga dia tidak mau berteman karena dia asik dengan dunia sendiri, tidak. Autis itu juga bukan withdrawn, bukan menjadi memisahkan diri, bukan, dan juga dia bukan a lack of empathy, bukan juga. Autis masih bisa merasakan emosi. Nanti kalau misalnya teman-teman nonton filmnya, nonton psikomovinya, teman-teman akan bisa melihat bahwa tokoh autis yang diperankan si Banyu, dia juga memiliki empati juga, cuma dia tidak bisa mengungkapkan itu secara normalnya kita manusia pada umumnya gitu. Karena apa? Karena autis adalah sebuah neurological differences, sebuah kelainan neurologis gitu. Makanya autisme itu tidak bisa disembuhkan, tapi kita bisa memaksimalkan anak dengan autisme supaya mereka masih bisa bertingkah atau berperilaku yang adaptif. Gitu. Itu kalau omongan secara generalnya nih. Nah, kalau kita bahas di buku Autism Spectrum Disorder, kita melihatnya berkaca dari kita ngambilnya dari DSM-5 nih. DSM-5 mengatakan bahwa ini karena apa? Autism adalah neurological difference. Jadi merupakan suatu gangguan perkembangan otak. Maka itu dimasukkan ke gangguan perkembangan pervasif gitu. Nah, gangguan perkembangan otak yang terjadi di awal kehidupan. Nah, gangguan itu menyentuh bagian apa saja sih yang diganggu gitu. Otak itu kan fungsinya banyak. Kalau teman-teman belajar biopsikologi itu kan ada fungsi otak, fungsi
bagian-bagian otak ini kan memiliki fungsinya masing-masing. Nah, bagian perkembangan otak mana yang menimbulkan gangguan spektrum autis ini? Ini adalah yang disasar itu adalah yang mereka mengalami gangguan interaksi sosialnya sama komunikasinya, gitu. Sehingga dan juga mereka menimbulkan perilaku stereotip. Jadi ada perilaku khas yang ditunjukkan oleh anak-anak autis, bisa dalam bentuk body rocking, bisa dalam bentuk flapping, bisa dalam bentuk mengeringkan. Itu berulang-ulang, repetitif dan restriktif. Restriktif itu terbatas gitu. Jadi ada perilaku stereotip yang repetitif dan restriktif. Dan juga minatnya yang terbatas juga. Itu khasnya anak yang mengalami gangguan spektrum autis yang disebabkan karena gangguan perkembangan otak gitu. Nah, biasanya gangguan ini itu muncul pada usia 3 tahun, tetapi ada juga loh anak-anak yang usianya sudah 2 tahun itu terdiagnosis mengalami gangguan spektrum autis, seperti salah satunya klien saya yang sudah didiagnosis sejak usianya 2 tahun. Nah, biasanya anak-anak dengan gangguan spektrum autis yang sudah dideteksi secara dini ini, mereka sepertiga dari kasus itu mereka mengalami regresi perkembangan. Maksudnya regresi perkembangan ini bagaimana? Regresi perkembangan ini yang mereka mengalami kemunduran perkembangan. Jadi yang awalnya anak usia 2 tahun sudah bisa ngomong mama, gitu. Mereka biasanya mengalami regresi perkembangan atau penurunan. Yang dulunya sudah bisa ngomong mama, biasanya terus akhirnya menjadi nggak bisa ngomong. Makanya ada yang menganggap itu bisu, padahal nggak bisu teman-teman, gitu ya. Itu dari DSM-5. Nah, mungkin teman-teman juga bisa buka buka PPDGJ untuk melihat untuk itu selanjutnya. Nah, kenapa kok sekarang disebutnya spektrum gitu? Kenapa kok sekarang disebutnya spektrum? Kalau misalnya teman-teman baca di SM4TR, itu autism itu ya cuma ini toh teman-teman. Cuma autistic disorder gitu. Jadi autistic disorder itu saja gitu. Tetapi sekarang di DSM-5 ini menjadi sebuah spektrum karena gangguan yang lain yang mereka memayungi gangguan-gangguan yang lain itu tadi, gangguan komunikasi dan gangguan interaksi sosialnya gitu. Nah, menjadi sebuah spektrum karena ada payungnya, yakni ada Asperger's disorder. Nah, anak-anak dengan Asperger ini kalau sekarang di DSM functioning autis gitu, dan juga dipayungi sama childhood disintegrative disorder, jadi gangguan disintegratif pada anak-anak karena mereka mengalami disintegrasi antara komunikasi. Autism spectrum disorder ini juga memayungi Rett syndrome, yakni gangguan Rett. Ada atau Rett syndrome. Jadi mereka yang seperti melakukan aktivitas-aktivitas itu, dan juga ada PDD-NOS, pervasive developmental disorder, PDD-NOS yang itu tidak terspesifikasikan gitu. Jadi autism memayungi ini semua teman-teman, memayungi autistic disorder, Asperger, CDD, Rett sama PDD-NOS. Lah, kenapa kok dikatakan spektrum? Karena gangguan-gangguan ini itu bervariasi. Semacam itu kenapa kok sekarang di DSM-5 kita menyebutnya sebagai spektrum. Valensinya, internetnya agak susah. Nah, di prevalensinya ternyata kasus autis ini cukup banyak. Jadi 1% gangguan ini mengalami spektrum ini. Jadi 1% dari anak-anak di dunia ini mengalami spektrum disorder, autism spectrum disorder atau ASD ini. Nah, dari kasus-kasusnya dari tahun 2012 ini dari 88 kelahiran ini jumlahnya meningkat sebanyak 30%. Kemudian di tahun 2014 diperiksa menjadi bukan hanya 1 dari 88 kelahiran, tetapi menjadi naik 1 dari 68 kelahiran. Pun naiknya 30%. Ini adalah suatu angka yang sangat
Wow, ngeri sekali. Ternyata kok dalam kurun waktu 2 tahun ini terjadi kenaikan yang cukup signifikan sekali gitu. Nah, untuk kasusnya memang seperti itu adalah anak laki-laki, bukan anak laki-laki. Perempuan juga memiliki kemungkinan yang sama, tetapi memang anak laki-laki memiliki kerentanan yang jauh lebih kali lipat dibandingkan dengan anak perempuan terkait dengan interaksi sosialnya, perilaku repetitifnya, dan restrictive of interestnya, jadi minat yang terbatasnya, terus habis itu ada delay sama keterbatasan berbahasa atau kelat berbahasanya, semacam itu. Memang anak cowok memiliki kemungkinan 4 kali lebih besar dibandingkan anak cewek. Tapi bukan hanya anak laki-laki saja, itu tidak. Nah, misalnya di 2000 DNA autisnya itu 1/68 tahun, 68 orang. Nah, di 2014 ini adalah estimasi yang dibikin yang ketika pada 2018. Pada saat 2018 dan memang diestimasikan itu meningkat. Jadi kalau di 2014 sampai 2016 ini 1/68 kelahiran. Nah, jadi 1/59. Dan sekarang di 2020 ini sangat meningkat pesat sekali. Jadi kalau di 2014 ini 1%, di 2012 ini 1% populasi di dunia mengalami autis, di 2020 4,2%, naik 3,2%. Anak-anak usia sekolah itu didiagnosa mengalami gangguan spektrum autis ini di tahun 2019-2020. Ngeri kan? Kemudian 14% tidak mendapatkan special educational needs. Jadi mereka tidak mendapatkan pelayanan edukasi, pelayanan pendidikan dari 4,2% populasi di dunia, semacam itu. Wow. Nah, untuk angka kejadiannya di tahun 2020 ini itu 6,4 laki-laki dan 2% yang perempuan. Nah, meningkat lagi. Ini tidak meningkat, malah justru menurun. Kalau di tahun 2012 ini kan 4 kali lipat, ini menurun. Tetapi jumlah kejadiannya malah justru meningkat. Hati-hati dan tolong jauh lebih peduli terhadap gangguan ini. Karena banyak sekali di antara mungkin di sekitar kita yang mengalami gangguan. Kita harus aware, kita harus peka terhadap early signs-nya dari autism spectrum disorder yang perlu kita paham, yang perlu kita pekai, yang perlu kita perhatikan ketika terkait dengan keluhan. Yang pertama ada no smelling at people by 6 months. Jadi kalau misalnya ada anak di lingkungan kalian yang usianya 6 bulan tapi dia tidak tersenyum kepada orang lain, jadi no smiling at people at 6 months, itu patut dicurigai. Kemudian bubbling, pointing, kalau misalnya usianya 12 bulan tapi tidak ada bubbling, tidak ada pointing sama meaningful gesture itu misalnya narik karena ingin sesuatu, nen atau apa, itu patut dicukur. Kontak, kalau misalnya tidak memiliki kontak mata, dililing tidak mau, diajak main cilu, itu tidak mau, patut dicurigai. Using or focusing in on part of toys or object. Nah, kalau misalnya ada anak yang sangat berfokus pada bagian tertentu dari mainan, misalnya rodanya, terus macam itu juga patut dicurigai. Atau misalnya lihat ini, terus habis itu bukan ini yang dimainkan, tapi dia main-mainkannya gini, diputer-puter, kemudian difokuskan terus. Anak-anak autis mereka biasanya suka terhadap benda-benda yang betul. Gitu. Kemudian ini no to word phrase by 24 months. Jadi kalau misalnya yang nggak ada kata yang 2 frase, misalnya mau makan gitu pada usia 2 tahun, atau papa kerja misalnya, semacam itu juga patut dicurigai. Kemudian ini
know one words communication by 16 months. Nah, kalau misalnya pada usia 16 bulan gue mengungkapkan satu kata aja, mama, mam, terus loss of skill at any time. Ini tadi regresi perkembangan. Loss of skill apa? Skillnya yang tadinya sudah bisa ngomong terus habis itu tidak bisa ngomong. Yang tadinya sudah bisa babbling mama, sekarang jadi tidak bisa. Itu juga patut diberikan. Kemudian ini not responding to siapa ya dipanggil Dani gitu dia nggak nyaut, atau kalau misalnya ada yang berak gitu tapi dia tidak mengalami gangguan pendengaran tapi dia down ya juga patut dicurigai. Jadi yang terakhir ada tarikan, tidak ada ketertarikan, tidak ada keinginan untuk berbagi, tidak ada keinginan untuk bermain, nah itu juga patut dicurigai semacam itu. Kalau misalnya kalian atau orang-orang di sekitar ini saya rasa patut dikonsultasikan ke saya tak rasanya ini menggabung. Dan itu. Nah, selanjutnya kita akan bahas kalau yang tadi ini early signs-nya pada usia kecilnya. Nah, ini ada tanda-tanda kalau misalnya adalah ada issues with communication. Child doesn't respond his on her name. Jadi kalau misalnya dipanggil Jane, dia nggak nyaut. Gitu. Terus habis itu prefer to be alone. Jadi kalau misalnya dia lebih menyenangi untuk bermain sendiri. Jadi mereka lebih asik, lebih suka untuk bermain sendiri. Ketika diajak teman-temannya main, Jane main yuk, itu mereka nggak salah satu tandanya. Terus habis itu ada trouble interpreting what other feel. Jadi kalau misalnya ada yang mengungkapkan sayang atau ada yang marah, mereka nggak paham gitu. Mereka nggak peka karena apa? Karena yang dialami adalah gangguan komunikasinya gitu. Mereka nggak paham, mereka mengalami trouble, mereka mengalami masalah dalam menginterpretasikan. Nanti di film sih akan lebih jelas sih. Kemudian yang selanjutnya adalah repetitive movement or speech pattern. Jadi ada yang flapping itu tadi mengepak-empakkan tangan, terus ada yang body rocking, ada yang semacam ini, terus habis itu ada yang hand flapping itu tadi, terus ada yang mengulang-ulangi kata, misalnya tidak. Kalau dulu ketika saya punya klien itu ini sih ada yang dia itu sangat suka mengatakan bahasa planet semacam itu yang tidak dipahami itu juga. Jadi ada anak saya dulu itu sangat suka sekali nggak ada apa-apa mengatakan polygon semacam itu, dan kita nggak tahu polygon itu apa gitu. Sampai sekarang pun polygon itu juga masih menjadi suatu misteri gitu. Kemudian yang selanjutnya ada memiliki kontak mata yang sangat amat kurang dan harus dilatih gitu. Kemudian yang selanjutnya ada sensitive to loud noises. Jadi mereka kalau misalnya ada bunyi-bunyian, misalnya bunyi blender, bunyi mesin cuci, semacam itu, mereka akan menjadi mereka akan merasa terganggu dan mereka bisa tantrum gitu. Kemudian yang selanjutnya ada eccentric way of moving. Jadi eccentric way of moving itu kalau misalnya ada perpindahan, misalnya yang biasanya tasnya itu ditaruh di sini, mereka akan tantrum juga. Kemudian atau kalau misalnya jadwalnya berubah, biasanya mereka makan itu jam 9. Jam 9 itu waktunya snack time gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya snack time-nya itu lebih dari jam 9, mereka akan tantrum juga semacam itu. Nah, diagnostik kriterianya kalau berdasarkan DSM-5 ada 5 diagnostik kriteria yang perlu kita perhatikan, teman-teman. Jadi gejala yang pertama yakni terhambatnya komunikasi dan interaksi sosial yang bersifat menetap pada berbagai konteks. Contohnya adalah ini. Kekurangan dalam kemampuan komunikasi sosial dan emosional. Jadi anak-anak dengan spektrum autis ini mereka mengalami kekurangan terganggunya perilaku komunikasi nonverbal yang digunakan, misalnya ekspresi wajah, kontak mata, itu mereka hilang. Kemudian yang selanjutnya kekurangan dalam mengembangkan dan mempertahankan hubungan untuk menjalin komunikasi 2A. Terus habis itu yang kedua, perilaku yang terbatas
pola perilaku yang repetitif, ketertarikan atau aktivitas yang termanifestasi minimal dari atau perilaku repetitif yang diulang-ulang. Yakni pergerakan motor repetitif yang stereotip, penggunaan objek-objek atau bahasa. Jadi misalnya yang tadi yang dia suka ngomong poligon itu tadi tidak sesuai dengan kodratnya. Jadi kalau mobil-mobilan itu kan kodratnya kan dimainkannya begini, itu malah dibalikkan begitu. Kemudian yang kedua ada perhatian yang berlebihan non-verbal atau non-verbal yang diritualkan. Jadi kalau misalnya ada anak-anak dengan gangguan spektrum autis ini mereka menyukai keteraturan gitu. Jadi kalau misalnya ada mainan Lego biasanya kan disusun nih. Nah, mereka ditata sesuai warnanya, ditata memanjang semacam itu. Kemudian ada kelekatan dan pembatasan diri yang tinggi. Ada salah satu klien saya itu juga mengalami autis, dia memiliki kelekatan yang sangat tinggi, yang sangat tidak normal terhadap bantalnya. Itu. Terus ada juga hiperaktivitas atau hipoaktivitas pada input sensori atau ketertarikan yang tidak biasa. Suka dipeluk karena mereka mengalami hypersensitif terhadap sensori. Terus mereka tidak suka benda-benda yang lembek semacam itu. Ada juga yang mereka tahan sakit. Jadi ketika jangan aja gitu itu juga ada. Gitu. Nah, kemudian gejala yang ketiga adalah gejala harus muncul pada periode perkembangan awal. Jadi pada usia-usia awal. Jadi tapi tidak menutup kemungkinan juga gejala muncul itu usia-usia perkembangan sih 0 sampai 18 tahun itu juga. Kemudian, gejala menyebabkan kerusakan yang signifikan pada kehidupan sosial, pekerjaan, atau setting penting lain. Jadi, memang benar-benar mengganggu gejala-gejala yang tadi ini. Gejala yang ini loh, itu memang benar-benar mengganggu. Gitu. Kemudian, yang terakhir adalah gangguan ini tidak lebih baik dijelaskan dengan istilah ketidakmampuan intelektual, gangguan mental atau intellectual disability itu bukan. Mereka tidak mengalami keterbelakangan mental. Saya izin minum dulu ya, haus. Sekarang tingkat keparahannya nih. Tingkat keparahan untuk autis ini dibedakan menjadi 3, teman-teman. Jadi ada 3 level keparahan, ya. Ini yang level 1, need support. Terus habis itu level 2, need substantial support. Kemudian yang level 3 adalah need very substantial. Mereka yang high functioning autism gitu. Jadi untuk anak-anak yang level 1 atau mild autism itu mereka yang biasanya memiliki normal atau yang kadang-kadang very superior gitu. Jadi mereka yang dibutuhkan adalah mereka mengalami gangguan komunikasi sosial, kemampuan komunikasinya memang terbatas, dan kadang-kadang melakukan kegiatan repetitif kalau misalnya yang autism yang level 1 ini itu yang Asperger itu, yang Asperger disorder tadi, kalau yang tidak psikopat itu. Ya, Asperger itu kan yang high functioning autism gitu. Kemudian yang level 2 ini kan yang autism yang levelnya moderate, yang menengah gitu, yang support gitu. Nah, biasanya mereka menunjukkan ini jauh lebih sering dan jauh lebih membutuhkan support secara sosial. Kemudian yang severe autism ini yang autisnya parah, yang mereka sangat membutuhkan substansial support gitu, dan mereka mengalami kemampuan komunikasi dan repetitifnya itu. Nah, terus bagaimana cara kita untuk melakukan screening terhadap diagnosa ASD gitu? Nah, ada beberapa alat yang bisa kita lakukan, yang bisa kita gunakan untuk melakukan screening ya. Ini ada CAR, skala. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman kepingin mendiagnosis autis, kalau misalnya nanti pas KKN atau pas apa, teman-teman bisa pinjam CAR saya punya CARS. Itu bentuknya skala, jadi itu semacam rating scale, kan teman-teman sudah belajar
Sudah belajar observasi kan? Nah, salah satu alat observasi ini kan rating scale. Nah, rating scale ini yang rating diagnosa terkait dengan gerakan tubuh, adaptasi dan perubahan, kemampuan mendengar dan komunikasinya gitu. Kemudian ada juga CHAT, yakni Checklist for Autism in Toddlers. Jadi untuk usia yang jauh lebih kecil. Kalau CARS ini bisa dipakai usianya besar. Nah, kalau yang ini itu usianya hanya untuk usia 18 bulan gitu. Kemudian ada The Autism Screening Questionnaire 40 item yang digunakan pada usia 4 tahun gitu. Kemudian juga ada screening test for autism in 2 years old gitu. Jadi ada ini punyanya Stone gitu. Jadi teman-teman bisa. Kemudian kita ke penyebabnya. Nah, autism itu disebabkan karena apa aja sih? Jadi ada dua, teman-teman. Ada dua faktor, yakni ada genetik faktor sama ada environmental faktor gitu. Nah, kalau genetik faktor ini ada dua, yakni ada familial genetic differences from parents, jadi memang sudah diturunkan dari orang tuanya, jadi memang kemungkinan orang tuanya juga mengalami, orang tua atau saudara dari orang tua yang mengalami. Jadi memang karena adanya mutasi genetik. Jadi mutasi genetik yang secara random. Jadi ada random genetic drift yang itu secara de novo. Jadi mungkin gennya pada waktu edukasi atau tidak bisa mengcopy semacam itu sehingga menyebabkan gangguan spektrum autis ini. Jadi ada dua faktor genetik yang menyebabkan. Jadi ada familial genetik sama de novo genetik gitu. Kemudian ada environmental faktor ini karena adanya ini. Jadi ada environmental risk factornya, ada increased parental age at the time of conception. Jadi adanya waktu hamil itu usianya sudah pada usia rentan kehamilan gitu. Terus habis itu uncontrollable maternal fever. Jadi ketika pregnant atau ketika hamil itu ada maternal fever, jadi ada demam yang tidak dikontrol, semacam itu juga. Ada birth complication, jadi ketika melahirkan mengalami komplikasi atau mengalami kecelakaan. Kemudian ada lead exposure, jadi adanya exposure namanya dari hal-hal tertentu gitu. Terus habis itu ada mercury, jadi ada mercury exposure, jadi ada exposure dari ada pengaruh dari merkuri. Jadi hati-hati untuk wanita-wanita kandung merkuri karena kemungkinan nanti itu mengendap, kemudian bisa menjadi janin kalian mengalami itu gitu ya. Kemudian ada environmental pollution and chemical. Jadi ada polusi timbal, polusi semacamnya itu gitu. Jadi hal-hal itu yang waktu adanya komplikasi atau kecelakaan ketika melahirkan, kemudian adanya polusi juga. Itu faktor-faktor yang menyebabkan autis. Kemudian, ini kalau misalnya autis ini sudah terjadi, apa aja sih yang bagi anak-anak dengan spektrum autis itu? Nah, pada waktu anak-anak, saya ingat sekali ketika saya masih menjadi shadow teacher bagi anak saya yang dulu mengalami autis, karena berbagai macam mitos itu, banyak sekali yang sangat sedih sekali sih. Itu. Kemudian pada waktu school years-nya mereka akan mengalami gangguan karena mereka kesulitan mengungkapkan apa yang dia pikirkan secara verbal. Kemudian love and marriage-nya juga mereka akan kesulitan mendapatkan pasangan karena siapa sih yang mau menerima anak dengan pasangan dengan gitu. Kemudian adult employment, kemudian juga pada waktu di pekerjaannya juga gitu. Jadi banyak hal yang menjadi tantangan bagi anak-anak yang mengalami gangguan spektrum autis, itu karena memang banyak orang yang masih memandang sebelah mata anak-anak yang mengalami gangguan spektrum autis ini gitu. Nah, sangat terlihat sekali Jadi saya mohon teman-teman harus nonton film ini karena film ini benar-benar mengisahkan tantangan-tantangan mulai dari childhood sampai adult employment itu gitu. Lakukan gitu. Nah, terapi apa yang bisa kita lakukan untuk menangani anak dengan gangguan spektrum autis ini gitu. Nah, kalau misalnya kalau misalkan ini teman-teman jadi ke sini, kemudian ke sini, kemudian ke floor time, kemudian ke apa gitu. Nah, yang pertama terapi yang paling
sarankan untuk awal adalah sunrise therapy. Sunrise therapy ini adalah tahapan pertama ketika ada anak autis yang nggak mau notice kita, yang nggak avoiding eye contact tadi gitu. Kita menggunakan sunrise therapy ini untuk building eye contact gitu. Jadi supaya kita menggunakan sunrise. Ini adalah salah satu terapi yang menggunakan sunrise gitu. Jadi memang benar-benar kita menjadi seperti dia dulu gitu, masuk ke dalam dunianya sehingga kita bisa maksudnya anak dengan autis ini bisa notice kita gitu. Ini adalah salah satu terapi sunrise gitu. Kemudian kalau misalnya mereka sudah notice kita meningkatkan relasi kita dengan RDI. Jadi RDI, Relationship Development Intervention. Jadi dia kan sudah notice kita bahwa kita memiliki penerimaan tanpa syarat. Kita memberikan unconditional positive regards kepada si anak RDI ini, Relationship Development Intervention. Kita mengintervensikan dengan membangun perkembangan relasinya, bermain bersama. Jadi dua-dua terapi ini itu basicnya di rumah teman-teman. Jadi bisa dilakukan oleh orang tua gitu. Kemudian setelah itu kita masuk untuk meningkatkan kemampuan adaptasinya dengan floor time. Ini juga basicnya masih di rumah. Jadi kita bisa meningkatkan kemudian diri sama komunikasinya saja, ini kemampuan yang lain. Jadi sudah terkait dengan kemampuan pre-akademik, identifikasi warna, dan sebagainya gitu. Kemudian kalau misalnya sudah lolos floor time, kita bisa ke ABA. Kita bisa ke ABA, sebentar. Kita bisa ke ABA. Sorry. Ternyata baterainya kita bisa ke ABA ini. Kita bisa ke ABA yang jauh lebih terstruktur gitu. Nah, tujuannya terapi ini untuk apa sih? Tujuannya terapi itu untuk ini, memperbaiki komunikasi dan interaksinya, memperbaiki perilaku, teman-teman bisa baca sendiri. Kalau misalnya ada komorbidnya, kita bisa memperbaiki itu, bisa meningkatkan kemandirian, terus habis itu bisa meningkatkan fungsi akademiknya dan meningkatkan kualitas hidupnya. Itu ini yang saya rasa teman-teman harus mau. Saya mau sedikit cerita dulu. Jadi video yang nanti akan teman-teman lihat itu adalah salah satu video sesi terapi yang pernah kita lakukan kepada anak dengan gangguan spektrum sebelum nanti teman-teman nonton filmnya. Gitu. Dan saya harap teman-teman bisa notice banget kata-kata yang ada di samping kanannya ini. Gitu ya. Ini adalah terapi ABA yang sudah diterapkan ketika anaknya sudah melampaui sunrise, RDI, sama floor time. Ini adalah terapi ABA ya. Jadi meskipun mereka itu nggak bisa ngomong, tapi mereka berarti mereka itu nggak bisa dengar, bisa disakiti. Kadang-kadang mereka nggak mau dipeluk, tapi ketika mereka peluk kita itu arti ya ampun, artinya itu everything, dan itu senang banget rasanya gitu teman-teman. Jadi memang autism is not an ability. Itu sih teman-teman. Jadi saya harap teman-teman bisa benar-benar aware terhadap ini, terima dia, mengerti dia, dan cintai dia. Gitu ya. Accept, understand, and love. Itu gitu. Nah, ini yang terakhir, teman-teman nanti tolong nonton film ini, Dancing in the Rain gitu. Jadi ini adalah film Indonesia. Jadi tidak perlu subtitle, saya rasa masih cocok dan masih relevan untuk kita jadikan referensi film sekarang di tahun 2020 ini untuk meningkatkan kesadaran kita terhadap anak-anak dengan gangguan spektrum autis ini gitu. Jadi filmnya sudah saya upload di Bella, saya taruh di Google Drive, dan linknya sudah saya taruh di Bella gitu. Teman-teman bisa tonton, bisa melakukan tugasnya, yakni yang selanjutnya adalah melakukan tugas psikomovie-nya. Teman-teman melakukan review terhadap film dengan ketentuan-ketentuan ini, gitu ya.
Begitu kita pembahasan tentang gangguan spektrum autis ini sudah selesai. Kita ketemu minggu depan dan masih membahas tentang gangguan perkembangan pada anak-anak, tetapi kita nanti pindah ke ADHD, ADHD. Kita ADHD ini tentang gangguan attention deficit and hyperactivity disorder. Kita ketemu minggu depan terkait dengan itu. Dan jangan lupa untuk mengerjakan kuisnya. Kok kuis? Bukan kuis. Jangan lupa untuk menonton filmnya dan melakukan review film. Begitu ya. Sampai ketemu minggu depan. Tetap sehat, tetap semangat. Dan saya harap teman-teman bisa peduli terhadap orang-orang di lingkungan sekitar kita. Sampai ketemu. Dadah.